Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Sunarso. Dalam hal ini saya sebagai Kepala Desa Karungan, Kecamatan Lupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini saya mau menceritakan tentang desa wisata yang ada di salah satu Kabupaten Sragen, yaitu Pasar Bahula. Awal mula Pasar Bahula adalah bagaimana kita memikirkan kita mempunyai tanah kas yang seluas hampir 5 hektar, dan di Pasar Bahula sendiri sekitar 4 hektar. Bagaimana tanah itu bisa dimanfaatkan, dikelola secara maksimal. Awalnya mungkin dari nenek moyang dulu ada kebijakan-kebijakan di mana tanah kas desa yang berupa tegal itu diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu untuk ditanami tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, jagung, ketela, dan lain-lain. Diperuntukkan untuk warga kurang mampu. Terus terjadi pergantian kepemimpinan kepala desa yang mengakibatkan kebijakan itu berubah. Tanah yang seluas hampir 5 hektar akhirnya banyak ditanami tanaman-tanaman tahunan, sehingga diklaim dari masyarakat turun-temurun adalah itu tanah yang menyewa neneknya, kakeknya, orang tuanya. Dan dari segi kebijakan kita menyadari itu kurang tepat, mau digilirkan untuk warga lain susah sekali, dan akhirnya kita mencoba untuk duduk bersama bagaimana tanah kas itu yang bertahun-tahun diklaim oleh warga dan kurang tepat pengelolaannya untuk dimanfaatkan secara maksimal. Awal memang terjadi pro kontra yang sangat luar biasa, bahkan mau ada demo dan lain-lain, tapi dengan kegigihan kita bersama, lembaga, juga perangkat desa, tokoh masyarakat, memberi pengertian ke warga, akhirnya tanah itu bisa kembali ke desa dan saat ini dimanfaatkan untuk sebuah destinasi wisata berupa Pasar Bahula, di mana Pasar Bahula adalah lahir dari gagasan-gagasan kita. Saya sebagai kepala desa, ada Mbak Indah Tiasmini sebagai pendamping desa, juga ada tokoh pariwisata yaitu Mas Sarsito yang ada di Boyolali. Kita berembuk bersama. Awal-awalnya tanah kas desa itu adalah untuk kolam renang. Di tahun 2018 kita mencoba untuk membangun sebuah kolam renang untuk sebagai destinasi wisata di tingkat desa. Di tahun 2019 kita ada pilihan kepala desa, akhirnya kita pending dulu, dan di tahun 2020 setelah saya terpilih kembali baru kita mau melanjutkan untuk pembangunan kolam renang. Tapi di sisi lain ada pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan kolam itu dibangun. Dana yang untuk pembangunan kolam renang akhirnya dialihkan ke penanganan COVID di tingkat desa. Saat itu kita beralih dan berbincang bersama pendamping desa dan juga aktivis pariwisata Mas Sarsito Toji untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan untuk wisata. Akhirnya dengan dana yang minim kita mencoba untuk menggali kearifan lokal, memunculkan ya apa yang ada di desa ini, potensi-potensi seperti budaya, tari-tarian, terus gejok lesung waktu itu juga, terus yang terpenting adalah kuliner. Bagaimana saat ini dari segi kuliner itu antara zaman dahulu sekitar tahun 60-an, 70-an sama sekarang udah jauh sekali. Bahkan tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh sepuh itu merindukan kuliner-kuliner yang ada di saat tahun 70-an. Maka dari itu kita mencoba untuk membuka tempat wisata dengan kuliner dengan seadanya. Di sekitar pohon kita merayu warga untuk menjajakan kuliner tempo dulu yang ada di desa ini, dan alhamdulillah waktu itu
Di tanggal 13 September 2020 kita mencoba membuka pariwisata namanya Pasar Tiban, dengan meyakinkan sedemikian rupa warga untuk berdagang di situ, dan usaha dari Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama kita publikasikan. Kita buat teaser pendek untuk mempublikasikan, mempromosikan bagaimana orang harus bisa datang ke Pasar Tiban waktu itu. Di desa ada masjid mushola yang jumlahnya 13. Habis subuh kita siarkan, hadirilah Pasar Tiban yang ada di lokasi Mbah Karang. Tempatnya namanya Mbah Karang. Alhamdulillah waktu itu semua dagangan habis, dan saat itu sudah terbentuk keyakinan untuk melanjutkan Pasar Tiban itu. Kita evaluasi, kita rapat, dan kita masih punya tanah kas yang luas. Akhirnya kita mempunyai ide untuk Pasar Bahula. Nama Bahula diambil dari bahasa Sunda, Bahula, tapi orang Jawa dengan menyebut Bahula, yang namanya adalah zaman dahulu kala. Setelah itu kita berembuk dan mulai membuka lahan baru yang sekarang ada di Pasar Bahula itu, yang waktu itu masih hutan belantara. Kita woro-woro siapa warga yang mau bekerja bakti di situ, membersihkan lokasi dengan yang masih hutan, kawasan yang mungkin dulu kumuh, angker dan lain-lain. Akhirnya kita bersihkan bersama-sama dengan semua lembaga elemen masyarakat, baik itu Karang Taruna, baik itu BPD, LPMD, perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat yang mau bekerja bakti. Nanti kita prioritaskan untuk membuka lapak di situ. Alhamdulillah di tanggal 18 Oktober 2020 sudah buka Pasar Bahula yang pertama kali, dengan jumlah pedagang sekitar 35 pedagang bertambah. Di tanggal 18 Oktober kita mendapat kunjungan yang luar biasa, yaitu menambah keyakinan lagi untuk masyarakat bagaimana terus mengoptimalisasikan, memaksimalkan tanah kas desa itu sehingga bisa menjadi hal yang menarik. Terus bertambahnya waktu, kita juga waktu itu masih dalam pandemi COVID, kita kerahkan Satgas COVID di tingkat desa yang jumlahnya 63, terdiri dari lembaga masyarakat, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Setiap buka pasar kita selalu memaksimalkan untuk penanganan protokoler kesehatan, baik itu cuci tangan, ukur suhu, pakai masker. Alhamdulillah kita setiap buka pasar aman, dan menjadi puncak dari Pasar Bahula waktu itu pernah mendapatkan putaran uang sekitar 64 juta lebih dalam waktu jam 7 sampai jam 11 siang. Itu yang menjadikan kita untuk semangat terus membangun Pasar Bahula. Pasar Bahula semakin berkembang dengan adanya permainan anak tempo dulu yang kita namakan dolanan bocah. Terus ada tari-tari, ada seni gamelan yang namanya kita namakan Caro Gaduk, gamelan ringkes. Terus ada lagi kuliner dan bangunan-bangunan Jawa tempo dulu. Maka dari itu dengan kebersamaan masyarakat Desa Karungan, akhirnya ada dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP tanggal 7 Maret rawuh ke Karungan mendeklarasikan Pasar Bahula adalah pasar gotong royong, dan Desa Karungan dideklarasikan Desa Pancasila. Setelah itu kita bekerjasama juga dihadiri dari Direktur Advokasi Kementerian Desa Bapak Fahri, dari anggota DPR RI Ibu Lulu Nur Hamidah, juga dari Kabupaten, Pak Wakil Bupati, dan segenap jajarannya. Alhamdulillah mendapat perhatian juga Dinas Pariwisata Provinsi, dari Kementerian Pariwisata, juga Badan Otorita Borobudur yang mensupport, mulai membantu apa yang diperlukan Pasar Bahula. Nah, saat ini Pasar Bahula masih terus berkembang untuk menampilkan kuliner maupun tradisi budaya yang ada di Karungan, khususnya umumnya ada di Jawa.
bagaimana mencerminkan kehidupan di zaman dahulu kala sehingga anak-anak generasi muda itu bisa menghargai edukasi yang sangat penting sekali, bagaimana kehidupan di tahun sekitar tahun 70-an 60-an, entah itu jenis rumahnya, mungkin makanannya, permainannya, keseniannya, dan budaya tradisi yang ada, sehingga akan menjadikan kita menghargai jasa-jasa tradisi budaya yang ada di wilayah kita, khususnya di Jawa ini, itu akan lestari dan tidak mau tergeser oleh budaya-budaya asing yang saat ini mulai gencar masuk ke Indonesia. Tentunya kita masih banyak kekurangan, mohon doa restu semuanya sehingga Pasar Baulak bisa benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, dan menampung kreativitas anak-anak muda, kreativitas anak-anak kita mulai PAUD, TK, SD. Dan setiap buka pasar kita selalu menampilkan budaya-budaya mulai dari kelas anak-anak PAUD, TK, SD, dan mungkin dari sanggar tari yang ada di Cakarman ini. Itu sekilas tentang Pasar Baulak. Semoga menjadi hal yang menarik untuk dunia pariwisata di Indonesia, khususnya di desa wisata di Kabupaten Sragen ini. Sekian dari saya, terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.